Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 21403132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dan organisasi bisnis guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian organisasi bisnis. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa pengertian organisasi menurut para ahli dalam mendefinisikan istilah organisasi sebagai berikut. Menurut Charles I. Bernard, berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, yaitu pandangan Islam mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan karyawan. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana ia berada. Sebuah organisasi mengembang tanggung jawab sosial dalam 3 dominan: pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan dengan wasilah al-hayat yang dikuasakan oleh Allah pada manusia. Ini bukanlah kepemilikan secara hakiki, namun manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini hanya sekedar diserahi amanah untuk mengelola secara benar sesuai yang diberikan petunjuk-petunjuk atau manhaj al-hayat oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sudah tentu manusia yang sudah dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pemilik yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, yaitu ada organisasi yang beretika. Etika organisasi atau corporate ethical value adalah sebuah sistem nilai-nilai etis yang ada di dalam organisasi. Perusahaan selalu menerapkan kode etik yang berisi standar etika yang berlaku. Kemudian, perusahaan juga telah memiliki nilai budaya yang menjadi kerangka acuan untuk gerak dan langkah seluruh jajaran organisasi secara konsisten untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa etika dalam berorganisasi. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja dalam meningkatkan kinerja organisasi. Landasan hukum organisasi bisnis. Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis perlu adanya hukum untuk melindungi dan juga menegakkan keadilan. Hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai semua ketentuan hukum yang tertulis ataupun lisan yang mengatur hak dan kewajiban dari suatu perjanjian dan perikatan yang akan terjadi dalam aktivitas bisnis. Ada 2 aspek dalam hukum bisnis menurut Rahmat, yaitu 1.
aspek kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak tersebut untuk patuh kepada kontrak yang disepakati dan ditetapkannya sebelumnya. Yang kedua, yaitu aspek kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang telah disepakati dan tentunya harus diikuti dengan tanpa adanya keterpaksaan. Dan ini yang terakhir, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai contoh etika bisnis adalah mengingat nama, karena seseorang akan merasa lebih dihargai dan nyaman saat bekerja. Meskipun terlihat sederhana, perilaku ini dapat membuat orang tersebut merasa dihargai, diakui, dan interaksi yang kamu lakukan akan terasa lebih konkret. Selain itu, berpakaian rapi dan menggunakan bahasa yang baik juga merupakan contoh etika bisnis. Banyak yang mengatakan bahwa pakaian dan perkataan mencerminkan kepribadian seseorang. Hal ini juga berarti kamu menghormati hubungan bisnis, atasan, atau siapapun yang kamu temui. Ucapkan terima kasih pun merupakan salah satu perilaku membangun citra yang baik, sebab dianggap sebagai bentuk apresiasi atas apa yang orang lain berikan. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai etika dan organisasi bisnis. Jika ada kesalahan kata atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.